Penampilan mereka sudah sangat dinantikan bagi para pencinta teater di Indonesia. Nah, kali ini mereka akan menampilkan kisah tentang dua perempuan, seorang anak dan ibu, yaitu Limbuk dan Cangik. Nah, inilah Teater Koma dalam Republik Cangik. Zaman dulu kan waktu Soeharto ada 2 perempuan sebagai menteri. Waktu zaman Mega ada 4. Nah sekarang ada 8 perempuan. Jadi kurang lebih saya melihat bahwa mungkin ini saatnya perempuan bicara. Panakawan itu semuanya kan laki-laki. Semar, Gareng, Petruk, terus kemudian ada yang lain-lain juga laki-laki semua. Dan yang perempuan itu cuma Cangik dan Limbuk. Kalau Limbuk itu biasanya bicara tentang kurang lebih kemana-mana. Nanti Limbuk memberi sesuatu bahwa moral yang benar adalah seperti ini. Saya melihat bahwa sekarang ini kalau dalam pemerintahan baru, 2 yang kita pilih, kita tidak tahu apa ini berkah atau musibah. Mudah-mudahan ini berkah. Jadi ini adalah pementasan Teater Koma yang ke-136. Dan di sini sang sutradara berusaha untuk menyampaikan peran kekuatan perempuan dalam membangun sebuah negara. Rolando Sambuaga dan Endra Rizali, Berita 1, Jakarta. Sebuah perhelatan tari bertajuk Kulon digelar di Gedung Erasmus Höss, Jakarta hari Sabtu dan Minggu 22 hingga 23 November lalu. Pentas tari kontemporer karya koreografer Siko Setianto ini dibawakan oleh 7 penari dengan durasi sekitar 60 menit. Kulon, yang dalam bahasa Jawa berarti sebelah barat, merupakan kata ganti kota Jakarta bagi masyarakat desa tempat sang koreografer dibesarkan. Kulon adalah itu seakan-akan kayak puzzle yang dihubung-hubungkan gitu loh. Kalau mau melihat Jakarta dalam perspektif saya, nah puzzle-puzzle inilah yang saya hubungkan untuk membuat sebuah gambar tentang Jakarta gitu loh. Inspirasinya salah satunya nomor 1 ini karena ibu saya. Saya mau membayar martabat ibu saya gitu loh melalui tari. Nah, jadi ya apa ya? Saya sampai sekarang saya ngerasa Jakarta itu medan peperangan saya gitu loh, Mbak. Di pojok gedung-gedung yang mampu mengkalah awan. Kulon adalah sebuah kisah pribadi tentang pengalaman pelaku urbanisasi di kota Jakarta. Amatul Rayani, Berita 1, Jakarta. Konser piano violin bertajuk Virtuoso digelar di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki beberapa waktu lalu. Perhelatan musik ini menampilkan duet pianis Iwang Nur Said dan violis Lili Jaski. Sebetulnya konser ini adalah bentuknya piano violin concerto. Jadi kita membawakan lagu-lagu klasik dari abad 18 dan 19. Juga ada beberapa lagu modern gitu ya. Sebetulnya yang mau disampaikan adalah kita ingin menyampaikan bahwa musik itu ada bentuk edukasinya, ada suatu bentuk keindahan yang didukung dengan kebaikan yang didukung oleh kebenaran. Dalam artian kita mencoba lagi memainkan musik-musik pelajaran dasar kita sampai menjadi suatu bentukan improvisasi kita. Tadi kita telah menyaksikan konser virtuoso untuk piano dan violin oleh Iwang Nur Said dan Lili Jaski. Nah, mereka membawakan musik-musik klasik karya komponis seperti Beethoven, Bach, Mozart, dan Astor Piazzolla dalam aransemen yang modern dan kekinian. Tito Andrio, Rama Wirawan, Berita 1.
Di ulang tahunnya yang ke-30 tahun, Teater Sastra Universitas Indonesia mempersembahkan sebuah pentas karya dari William Shakespeare. Nah, pentas ini bertajuk A Midsummer Night's Dream. Wajah yang muram, tak boleh hadir di sini. Bagaimana kekuatan itu mengubah pikiran hamba yang sederhana? Anda harus menyerahkan keperawanan hamba kepada Wati. Memang bahasa Inggris Shakespeare ini kan bagi banyak orang bahasa yang sulit ya. Karena bahasanya penuh dengan metafor, dengan personifikasi, simile, dan lain-lain yang harus ditafsir dulu, baru kemudian kita cari padanannya dalam bahasa Indonesia. Karena saya berusaha supaya bahasanya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Besok malam, saat Phoebe telah bertahta, bayangannya tergambar di telinganya. Sudah kutolak rancangnya. Sudah tak mau bicara. Kali ini mereka menampilkannya dalam bahasa Indonesia. Nah, sama seperti karya komedi Shakespeare lainnya, permasalahan utama di sini adalah masalah cinta. Cinta yang akan membawa para tokoh pada kebahagiaan ataupun pada penderitaan. Rolando Sambuaga dan Abraham, Berita 1, Jakarta. Bagi Anda penggemar gitar klasik, mungkin Anda sudah mengenal nama Jubing Kristianto, tapi bagi Anda yang belum, Jubing Kristianto adalah seorang maestro gitar klasik asal Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat penampilan seorang maestro gitar klasik, Jubing Kristianto. Kebanyakan orang tahu tuh gitar hanya sebatas untuk alat satu, untuk alat ngiringin ya. Yang kedua juga orang tahunya gitar tuh untuk main di band biasanya, pakai electric gitar. Ya, di band biasanya orang cuma main melodi atau dia cuma iringan. Nah, tapi kalau di gitar klasik ini memang kalau orang ini nggak belajar khusus ya, artinya dia entah dengan guru, entah dari dengan sekolah musik, memang tidak banyak yang tahu. Tapi kalau pengalaman saya manggung selama ini, orang yang begitu tahu langsung berminat biasanya. Kalau saya sendiri selama ini mainnya memang kebanyakan hanya main dengan gitar klasik seperti ini. Meskipun berlatar belakang musik klasik, pada keempat album yang sudah dirilisnya, Jubing Kristianto memainkan berbagai jenis lagu, mulai dari pop hingga jazz menggunakan gitar klasik. Tito Andrio, Rama Wirawan, Berita 1. Now for something a bit more relaxing. Right after the break, we take a look at a few art performances involving theatre, music and dance, of course.